Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya percaya Tuhan dianggap pekerjaan dari sisi roh gitu, dari sisi rohani yang harus nyata sampai ke dalam tubuh dan jiwa. Jadi temanya itu teman-teman, bagaimana kalau kita bicara kita percaya Tuhan, itu ya secara rohani dianggap percaya Tuhan itu adalah pekerjaan teman-teman. Bukan seperti orang dunia pada umumnya kan, kalau pekerjaan ya berarti bagaimana yang terkait dengan mencari ya untuk menutup kebutuhan dari makanan kita, minuman kita dan pakaian kita. Kalau pekerjaan dari sisi duniawi disebutnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau bicara pekerjaan dari sisi rohani, pekerjaan sisi rohani adalah ya percaya gitu. Percaya ke Tuhan, beriman ke Tuhan sampai nyata teman-teman, sampai nyata dalam bentuk tindakan atau perbuatan apa yang nyata-nyata mengait dengan tubuh dan jiwa gitu teman-teman. Jadi tidak cuma cukup percaya itu hanya di dalam hati kita, di dalam roh kita aja gitu ya, bahwa ya kita percaya Tuhan, tidak cukup begitu teman-teman. Jadi ya percaya itu adalah pekerjaan yang dalam arti kata kita mesti mampu percaya dan juga mampu mewujudkan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk pertindakan, baik secara tubuh, nyata di dalam perbuatan tindakan tubuh, dan nyata juga dalam tindakan dan perbuatan jiwa teman-teman. Nah ini nanti saya coba detailnya di draft saya coba jelasin. Nah saya dapat impresi ini teman-teman dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 29. Coba kita baca dulu teman-teman. Nanti setelah itu kita masuk ke draft gitu. Oke, berarti sekarang kitab Yohanes teman-teman, kitab Yohanes 6 ayatnya 27 sampai 29 gitu. Nah, judul perikopnya itu roti hidup gitu. Sebenarnya total ayatnya 25 sampai 59 teman, tapi kan panjang sekali. Jadi saya potong aja dan saya langsung universalkan gitu. Start dari 27 sampai 29 teman. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal gitu. Ini si firman di ayat 27 bunyinya gitu teman-teman. Jadi bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan firman Tuhan gitu ya. Perintah peraturannya ada dalam firman Tuhan kepada kita. Sebab firman Tuhan telah disahkan oleh Tuhan Allah dengan meterainya gitu. Jadi firman Tuhan itu nyata teman-teman, nyata sekali gitu. Nah kalau kita bicara dari sisi Nasrani teman-teman, firman yang dari Nasrani, yang sering saya katakan bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup teman-teman. Karena waktu itu memang firmannya bentuknya ya sebagai manusia gitu. Manusia yang dengan disertai roh Tuhan gitu. Di mana pesan perintah peraturan Tuhan itu dititipkan oleh Yesus sebagai firman yang hidup gitu. Tapi dengan kondisi sekarang, zamannya kita sekarang, Yesus telah wafat gitu. Nah, firman yang hidup itu setelah menjelma menjadi firman Tuhan dan firman Tuhan di masing-masing kitab suci kita. Itu persepsi kalau dari Nasrani saya universalkan seperti itu teman-teman. Nah, tinggal saya nggak ngerti apakah kalau saya sharing firman seperti ini dengan teman-teman yang di Muslim atau teman-teman di agama Buddha atau Hindu, sama nggak sih gitu bahwa firman Tuhan yang saya sharingkan ini sama dengan firman-firman yang ada di dalam agama kita masing-masing teman-teman. Ya saya ngarepin harusnya sama gitu, karena toh firman Tuhan semua juga baik teman-teman. Cuman yang menyampaikannya dan cara penyampaiannya mungkin beda-beda gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi yang akan diberikan firman Tuhan kepada kita sebab firman Tuhan yang disahkan, firman Tuhanlah yang disahkan oleh Tuhan Allah dengan meterainya. Nah ini jelas teman-teman di ayat 27 itu. Jadi firman Tuhan itu satu-satunya yang dimeteraikan oleh Tuhan Allah bahwa itu benar gitu. Kalau cerita ada perintah peraturan yang lain yang mesti kita curigai, apakah itu dari Tuhan Allah atau bukan gitu. Tapi kalau bicara firman Tuhan yang dari kitab suci kita, itu jelas gitu. Itu instruksinya itu ya dimeteraikan oleh Tuhan Allah dari sananya. Jadi udah pasti nggak salah teman-teman. Nah, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah? Ya, terus kalau kita bicara firman Tuhan gitu,
Inilah pekerjaan dikehendaki oleh Tuhan Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada firman Tuhan yang telah diutus oleh Tuhan Allah tadi gitu. Jadi kembali lagi, apa sih apa kalau bicara percaya itu di dalam sisi rohani, dalam bentuk rohani adalah ya harus percaya, teman. Percaya untuk bisa bahwa firman pekerjaan yang didaki Tuhan Allah itu, yaitu hendaklah kita percaya gitu, percaya kepada firman Tuhan. Itu saja sudah disebutnya pekerjaan, teman-teman. Kan konyol gitu, kalau bagi dunia kan aneh gitu, orang percaya kepada firman Tuhan kok pekerjaan gitu. Bukannya pekerja itu harusnya itu terkait dengan urusan hasilnya, dengan makanan, minuman, dan pakaian itu. Bukan pekerjaan itu artinya ya hanya mempercayai firman Tuhan. Ya itu makanya kembali lagi kita mau ngeliat dari persepsi mana gitu. Kalau dari persepsi rohani ya firman Tuhan selalu ingatkan bahwa makanan kita itu bukan bicara makan, minum, dan pakaian saja yang di dunia ini gitu. Ya justru makan, minum, pakaian kita yang bisa kekal itu adalah ya makan firman Tuhan gitu, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Yohanes pasal 6 ayatnya 27 sampai 29, teman-teman. Nah, ini terkait, teman-teman. Jadi ini bicara bagaimana kita bicara percaya. Kalau di kitab Yohanes 6 itu kita bicara percaya. Nah, ini coba kita kaitkan dengan iman, percaya itu apa sih, mesti apa gitu. Nah, ini saya coba cross check dengan kitab Yakobus, teman-teman. Coba teman-teman lihat kitab Yakobus. Ya, kitab Yakobus pasal 2, teman-teman, ayatnya 14 sampai 26. Coba teman-teman cari kitab Yakobus pasal 2 ayatnya 14 sampai 26. Ini agak panjang, teman-teman. Ini judul perikopnya, teman-teman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati gitu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau iman itu cuman sekedar ada di pikiran, perasaan, kehendak kita saja, yaitu maksudnya ya itu bukan iman yang benar gitu. Itu iman yang mati. Iman yang hidup bukan seperti itu. Nah, ini saya coba bacakan dulu, teman-teman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia gitu? Nah, ini sebelumnya, teman-teman, sebelum saya masuk ke sharing ini, saya sering sekali kalau ngobrol gitu, ngobrol dengan teman-teman, teman-teman umum gitu, bukan bicara dengan topik rohani. Kadang-kadang sering disalah artikan bahwa iman itu seperti yakin gitu. Saya imani kok ini, saya beriman kok itu gitu. Jadi mesti diluruskan dulu, teman-teman. Kalau iman itu, ya kalau buat saya, pengertian saya, iman itu adalah kita percaya yang selalu terkait dengan Tuhan dan firman Tuhan gitu. Jadi kalau kita yakin dengan percaya itu beda gitu. Kalau yakin itu ya miliknya orang dunia, ya saya yakin itu milik orang dunia. Tapi kalau orang dunia bilang saya beriman, menurut saya itu salah gitu. Beriman itu selama tidak terkait dengan Tuhan, tidak terkait dengan firman Tuhan, kita rasanya susah sekali untuk berkata bahwa iman itu sama aja yakin itu sama aja dengan iman itu. Kalau buat saya sangat berbeda. Jadi kalau iman itu hanya berurusan dengan Tuhan dan firman Tuhan. Tapi kalau bicara urusannya dengan duniawi, saya mungkin lebih condong bukan mengatakan menyebutkan kata iman, tapi saya lebih menyebutkan yakin gitu, dengan yakin. Kalau yakin itu kan boleh dari pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri, bukan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Kalau pikiran, perasaan, kehendak Tuhan ya jelas basicnya pasti dari firman Tuhan. Nah, kalau kita menyebut beriman tapi tidak dengan dasar-dasar firman Tuhan, ya kita tidak bisa disebut kategorinya itu beriman. Ya itu cuma kita punya keyakinan aja gitu. Menurut pengertian saya seperti itu, teman-teman. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia gitu? Jadi kalau iman tanpa perbuatan ya konyol gitu kan maksudnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu gitu. Jadi ini di firman ini diceritakan seperti itu, teman. Apabila ada kita, saudara kita atau teman kita atau apalah gitu, orang yang tidak mempunyai pakaian, kekurangan makan sehari-hari, ya kita rasanya tidak cuma cukup supaya nanti kalau malam dingin
ya pakai jaketnya atau pakai piyama angetnya gitu. Ya itu kan cuma omongan teman. Ya nanti kalau seandainya kalau sampai lapar ya cobalah makan gitu. Itu kan cuma omongan aja gitu. Bagaimana istilahnya untuk pakai baju hangat, bagaimana untuk makan, tapi tanpa perbuatan. Nah maksudnya iman dengan perbuatan itu ya kita harus berbuat teman-teman. Ya berbuat dalam arti kata ya kita benar-benar memberikan gitu, memberikan baju hangatnya dan memberikan makanan gitu, bekal makanan. Jadi tidak bisa cuma sekedar omongan begitu. Itu maksudnya iman dan perbuatan seperti itu teman-teman. Jadi tidak cuma cukup dengan omongan saja, tapi kita harus berbuat sampai yang baju hangat itu ada, makanan itu ada gitu, bekal makanan itu ada gitu. Nah itu maksudnya iman perbuatan seperti itu teman-teman. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati gitu. Jadi kalau iman tidak disertai dengan tindakan perbuatan kita gitu, yaitu firman katakan mati gitu. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan gitu. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi kalau cerita kita bicara beriman dan berbuat, ya memang mesti ada kenyataannya teman-teman. Ya berbuat apa gitu. Nah nanti yang saya mau kupas ini berbuatnya benar-benar nyata teman, bukan cuma dari iman di dalam roh kita, dalam sisi rohani saja ya, tapi kita juga harus nyata gitu sampai ke tubuh kita, sampai ke jiwa kita, apa yang kita perbuat gitu, sampai benar-benar ada perbuatan di dalam tubuh dan berasa di jiwa kita teman. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman gitu, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar gitu. Jadi kalau kita cuma sekedar kita percaya Tuhan gitu, nggak cukup teman-teman. Karena firman katakan jangankan kita, setan pun percaya kok gitu. Iblis pun percaya bahwa ya percaya akan adanya Tuhan dan takut teman-teman. Takut gemetar gitu, sampai gemetar gitu. Jadi iblis dan setan itu takut, bukan nggak takut, takut gitu. Percaya bahwa Tuhan ada dan takut gitu. Jadi kalau kita juga sama itu sama aja cuman percaya dan takut gitu. Ya rasanya nanti balik lagi. Nanti jadi apa bedanya kita dengan iblis, itu sama aja gitu teman-teman. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong gitu? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah gitu? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah nanti di sharing saya coba cerita soal Abraham aja teman-teman. Jadi saya nanti kupas bahwa Abraham itu sangat beriman kepada Tuhan ya, tapi dengan perbuatan tindakan yang nyata teman-teman, baik yang terkait tubuhnya Abraham maupun terhadap dengan jiwanya Abraham, itu nyata sekali teman-teman. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah gitu. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman gitu, bukan cuma omongan iman-iman atau perasaan, pikiran perasaan sendiri saja gitu. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan-jalan lain gitu, jalan yang lain gitu. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati gitu. Jadi kembali lagi teman-teman, bahwa seperti tubuh tanpa roh adalah mati gitu. Tubuh tanpa roh mati juga gitu. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan ya adalah mati juga gitu. Nah ini di kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 29 saya sudah bacakan teman-teman. Saya coba masuk ke draft saya aja, takutnya jadi ceritanya di draftnya lebih panjang teman-teman. Saya coba. Nah di draft yang tadi saya baca gitu, bahwa temanya itu adalah percaya Tuhan dianggap pekerjaan dari sisi roh. Dari sisi rohani bahwa percaya Tuhan adalah pekerjaan itu yang harus nyata ke dalam tubuh dan jiwa kita gitu. Nah ini
Iman adalah percaya yang dianggap sebagai pekerjaan dari sisi rohani. Yang mana hal ini dianggap tidak wajar bagi dunia. Yang anggap pekerjaan adalah yang terkait makanan, minuman, dan pakaian gitu. Nah ini jadi belum apa-apa aja pengertian istilah pekerjaan aja antara rohani dan duniawi itu udah beda sekali teman-teman. Jadi kalau kita tidak dalam mengerti akan firman, memang susah teman-teman. Karena kalau parameternya kita tidak mengerti akan firman Tuhan, parameternya kita otomatis karena hidup di dunia, ya kita pasti hidup dengan parameter dunia teman. Karena kanan kiri kita semua orang mayoritas itu, ya semua bicara dunia kok. Ya parameternya pasti jadi dunia kalau kita tidak benar-benar mendalami mengenal akan firman Tuhan. Nah ini dan yang konyol lagi teman-teman, apabila kita bicara lebih mengerti akan firman Tuhan, itu dianggap nggak wajar teman-teman. Ya bagi dunia apa yang diperintah peraturan oleh Tuhan Allah kepada kita gitu, itu sudah untuk dunia nggak wajar. Dan paling gampangnya ini aja cerita soal percaya gitu ya. Kalau percaya dari sisinya Tuhan gitu, dari sisi rohani, percaya adalah pekerjaan gitu. Ya bagaimana kita bisa percaya sama Tuhan, ya itu namanya pekerjaan gitu. Dan bagaimana pekerjaan itu harus bukan cuma diem, bukan iman itu cuma diem, tapi ya harus diperbuat. Nah waktu diperbuat itu pasti dampaknya ada ketumbuh sama jiwa teman-teman. Jadi kalau tidak diperbuat, ya itu sama aja katakan iman itu mati gitu. Jadi kembali lagi, pekerjaan bagi sisi rohani adalah percaya kepada firman Tuhan gitu, kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Tapi kalau bicara percaya dari sisi pekerjaan dari sisi duniawi, bukan soal percaya teman-teman. Bagaimana yang namanya pekerjaan adalah sebuah tindakan nyata gitu ya untuk mencari makanan, minuman, dan pakaian. Itu jelas teman-teman. Jadi beda sekali ya antara pekerjaan dari sisi rohani yang disebut ke arah percaya Tuhan dan firman Tuhan, dan pekerjaan secara duniawi adalah ya mencari makanan, pakai minuman, dan pakaian gitu. Firman katakan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 29 teman. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Dia di sini kalau bicara dari kitab Alkitab dan Nasrani, Dia ini adalah Yesus gitu. Tapi kalau saya universal, Dia di sini adalah ya firman Tuhan teman-teman. Jadi kalau saya ulang lagi, hendaklah kita percaya kepada firman Tuhan yang telah diutus oleh Tuhan Allah gitu. Jadi mau nggak mau kita harus percaya ini teman-teman, nggak bisa tidak gitu. Kita harus percaya ini gitu. Nah, iman percaya yang secara rohani dianggap ini, coba saya penasaran yang di sini teman. Kitab Yohanes 2, kitab Yohanes pasal 6 pasal 6. Oh ini kitab Yohanes ini pasal 6, kitab Yohanes pasal 6 ayatnya kan 27 sampai 29 teman-teman. Di sini oh iya berarti benar. Ini tadi saya salah teman-teman, bukan Yohanes 2 teman-teman. Yohanesnya Yohanes 6 teman-teman. Jadi kalau kita baca gitu di kitab Yohanes 6 ayatnya 29 ya bunyinya gitu. Jadi inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Secara universal saya katakan firman Tuhan yang telah diutus Allah gitu. Jadi ya inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kita percaya kepada firman Tuhan yang telah diutus Allah. Itu di kitab Yohanes pasal 6 ayat 29. Tadi salah baca, bukan di Yohanes 2. Yohanes 6 pasal 6 ayatnya 29. Nah, iman percaya yang secara rohani dianggap pekerjaan harus dinyatakan dalam bentuk kenyataan secara jiwa dan juga tubuh teman-teman. Kita coba baca di kitab Yakobus 2 ayatnya 17, pasal 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Dan kalau kita simak balik di kitab Yakobus pasal 2 ayat 20-nya gitu. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, teman-teman. Jadi kalau kita simak di kitab Yohanes pasal 6, ya berbunyinya kan lebih bicara soal iman soal iman itu. Tapi kalau bicara di kitab Yakobus pasal 2 gitu, itu lebih banyak bicara maksudnya ya iman kalau diem aja juga nggak ada artinya gitu. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan, itu baru bisa disebut iman yang benar. Bahkan harus nyata sampai ke dalam tindakan-tindakan yang terkait dengan tubuh dan jiwa, teman-teman. Nah, apa yang dialami Abraham dari mulai beriman adalah taat lebih melakukan perintah dan peraturan Tuhan, firman Tuhan itu, daripada melakukan seperti kehendak dunia. Dan Abraham sertai dengan perbuatan yang nyata ya ke dalam bentuk tubuh dan jiwanya. Nah, ini kalau kita sharingkan yang ini, teman-teman. Abraham itu kan untuk menjadi seperti Abraham nggak mudah loh. Dan bahkan kita coba koreksi diri, kita coba merenungi apa yang terjadi dalam hidup kita gitu. Ya, apakah kita juga mengalami seperti Abraham? Harusnya sih mengalami, teman-teman. Meskipun bentuk-bentuknya tidak persis seperti Abraham gitu. Nah, kalau bicara kita dari persepsi kita di compare gitu, diperbandingkan dengan apa yang terjadi di Abraham, ya jelas gitu. Apa yang dilakukan karena iman Abraham itu, ya akhirnya Abraham melakukan tindakan gitu yang terkait dengan tubuh dan jiwa yang dianggap oleh dunia tidak wajar, benar. Dianggap oleh dunia tidak wajar gitu. Jelas tidak wajar gitu. Karena apa yang diperintah peraturkan oleh firman Tuhan oleh dunia itu ya itu dianggap nggak wajar, dianggap gila, nggak waras itu, dianggap aneh, dianggap bodoh, dianggap salah. Akan seperti itu, benar. Tapi kembali lagi ya tetap Abraham melakukan gitu. Ya Abraham tetap melakukan, tetap percaya gitu, dalam arti kata berbuat pekerjaan, percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan dan melakukannya, benar, teman. Jadi kalau saya simak contohnya misalnya dalam bentuk tubuh gitu ya, Abraham taat untuk meninggalkan kenyamanan hidup di kota Ur Kasdim itu dan berulang-ulang kali harus pindah-pindah kehidupan di beberapa kota gitu. Harus pindah-pindah ke beberapa kota sampai akhir hidupnya Abraham gitu. Itu kalau cerita dalam bentuk tubuh itu ya nyata seperti itu, teman-teman. Dan nggak tahu kita ngerasakan itu nggak? Kalau buat saya pribadi, saya pernah kan yang kemarin saya sharingkan bahwa ya pada tahun 2003 saya mesti melepaskan operasional, ya nanti setelah 2000 kalau ada cerita lanjutannya lagi 2011 saya anggap saya mestinya sudah mulai kembali ke operasional karena Tuhan sudah tata semua, udah beresin semua lagi. Tapi ternyata saya juga tidak kembali langsung bekerja, teman-teman. Jadi saya malah Tuhan dorong saya malah jadi pasif di mana-mana, saya malah aktif di urusan rohani secara pribadi loh, teman-teman. Jadi Tuhan itu bisa memproses kita secara pribadi ke pribadi, bukan mencari kedalaman pengertian akan firman itu harus dalam bentuk, harus ada mentoring, harus ada community gitu, harus ada grup yang membina. Belum tentu begitu, teman. Tuhan bisa saja mendidik kita itu sifatnya private gitu, sifatnya pribadi. Jadi bagaimana Tuhan hidupkan Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus kita itu yang mengajar kita gitu. Bagaimana secara pribadi Roh Kudus itu mengajar ke kita pribadi. Jadi akhirnya seperti orang bertapa kali, teman-teman. Diem aja, ya tidak bergaul di komunitas, tidak melakukan aktiviti sosial rohani gitu, tidak, ya tetap begitu. Nah, saya pikir ini juga sama, Abraham juga merasakan itu gitu. Jadi kalau dari sisi dari sisi tubuh gitu, yang paling berasa itu kan Abraham dari Ur Kasdim harus ditinggalkan masuk ke kota A. Waktu masuk kota A, Abraham kan hidup gitu, ya berbuat kan, dia kan sebagai orang dagang juga gitu, pengusaha juga. Jadi akhirnya dia berbuat, tapi begitu nanti udah saat tertentu bisa saja ya Tuhan minta Abraham pindah lagi ke kota yang lain lagi, dan bisa pindah ke kota lain lagi. Nah, setiap pindah-pindah seperti ini, teman-teman, kalau kita simak terjadi peningkatan level imannya Abraham gitu. Di kita juga sama, teman-teman. Di saya juga sama. Waktu saya 2003 untuk meningkatkan operasional, iman saya anggaplah level
level A gitu. Tapi begitu level 1 gitu. Begitu saya masuk ke dalam proses bahwa saya tidak boleh, belum boleh menyentuh itu, tapi keluarga saya yang menyentuh urusan usaha saya itu gitu. Itu jangan-jangan itu naik ke iman yang level 2 gitu teman. Naik lagi. Kenapa? Karena waktu kita bicara masuk beda teman-teman. Kalau waktu saat pertama kan yang ngelola operasional kan bukan keluarga gitu. Ya, tim profesional gitu. Begitu masuk ke tahap kedua yang saya alami itu adalah yang mengelola itu faktor keluarga sudah masuk gitu teman. Jadi istri sudah terlibat, anak-anak sudah terlibat. Beda dengan waktu tahap pertama. Waktu tahun 2003 kan tidak gitu. Jadi keluarga itu mulai masuk itu 2007. Berarti waktu kalau bicara ujian cobaan itu adalah waktu yang kedua kali teman-teman. Bukan periode 2003 sampai 2007 gitu. Nah, yang berikutnya itu ya ujian cobaan itu masuk dari 2007 ya sampai 2011 teman-teman. Nah itu udah beda. Kalau level waktu pertama, level ujian pertama itu adalah profesional, saya ketemu profesional. Waktu level kedua saya ketemu dengan keluarga dan ternyata lebih susah teman-teman. Ya lebih susah ketemu keluarga dibanding dengan profesional. Kenapa? Karena keluarga itu ada terkait dengan bukan cuma akal budi aja, bukan bagaimana berpikir secara usaha gitu, tapi terkait dengan perasaan kan. Akhirnya jadi lebih susah gitu. Nah itu saya anggap kalau dari sisi rohani ya ujian level 2 saya seperti itu gitu. Dan begitu pun nanti ada ujian level 3 misalnya dari periode 2011 sampai misalnya 2000 berapa sampai 2020 sampai hari ini. Jadi selalu berubah teman-teman. Cuman waktu kita alami seperti ini ya level iman kita naik terus. Abraham saya pikir juga sama. Secara tubuh juga Abraham ngalamin itu. Dari mulai meninggalkan Urkasdim ke kota A, mungkin ujian level 1. Tapi begitu dia pindah dari B ke C, dari A ke B, yaitu mungkin ujian level 2. Waktu dia pindah dari C ke D, itu ujian level 3. Saya pikir Abraham juga mengalami ujian cobaan urusan tubuh seperti itu teman-teman. Nah, dimana kalau bicara tubuh itu berujung kan urusannya kan dengan jiwa teman-teman. Jadi apakah kita tetap tegar gitu untuk hadapi seperti itu? Nah, dalam proses jiwa itu kalau Abraham lebih ngeri lagi teman-teman. Ini ngaitnya kan dengan persembahan Ishak kan anak tunggalnya gitu. Jadi kalau cerita yang tubuh tadi saya udah umpamakan seperti itu gitu. Yang saya juga alamin itu. Nah, dalam bentuk jiwa sama teman-teman. Kalau dalam bentuk jiwanya yang dialami Abraham percaya janji Tuhan untuk mendapat keturunan Ishak dengan menunggu sampai sepuh hampir 100 tahun gitu. Dan setelah dapat Ishak gitu, harus alami ujian lagi, cobaan dengan mengorbankan Ishak untuk Tuhan gitu. Nah ini kan bukan kaitannya yang kaitan dengan tubuh gitu. Kalau bicara Abraham pengen punya anak gitu, punya keturunan, itu kan bukan kaitannya dengan tubuh teman-teman. Kaitannya kan dengan jiwa Abraham. Dia pengen banget punya keturunan gitu. Toh janji-janji Tuhan kan mengarah ke situ semua. Tapi hampir umur 100 tahun ini dia belum punya anak gitu. Jadi akhirnya kan dia akhirnya menunggu Ishak aja sudah ujian cobaan untuk jiwanya Abraham gitu. Nah, setelah selesai Ishak lahir, timbul lagi kan ujian level 2-nya gitu. Bagaimana Abraham harus mempersembahkan Ishak sebagai korban untuk Tuhan Allah. Ya, timbul gitu. Jadi kembali lagi dalam bentuk tubuh yang tadi saya katakan juga bisa terjadi, dalam bentuk apa? Jiwa juga bisa terjadi teman-teman. Nah, untuk saya juga sama. Ya pasti saya ngalamin hal-hal yang berkaitan bukan cuma tubuh saya. Kalau tubuh saja kan kaitannya kan hampir dengan bentuk usaha aja gitu kan, dalam bentuk usaha. Tapi kalau bicara jiwa itu ya bagaimana saya menghadapi keluarga saya, bagaimana saya menghadapi istri saya, bagaimana saya menghadapi anak-anak saya, bagaimana saya menghadapi keluarga kecil saya, bagaimana saya menghadapi keluarga besar saya. Ya seperti itu, bagaimana saya berkomuniti gitu, bagaimana untuk masyarakat. Ya ini semua terbawa semua sampai ujung-ujungnya teman-teman ya, sampai ini hari saya memberanikan bikin vlog seperti ini gitu ya. Meskipun saya bukan mentor rohani, tapi saya terdorong untuk membuat vlog semacam ini ya, mewakili sisi-sisi ya yang sama-sama pengusaha, yang sisi-sisi ya sama-sama istilahnya orang karir gitu. Jadi ya saya buat ini gitu. Nah meskipun ya kembali lagi
Ya saya membuat vlog ini bukan 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 untuk harus orang banyak. Kalau buat saya ini adalah satu satu iman saya untuk melakukan, ya melakukan perbuatan gitu. Bahwa saya bukan cuma sekedar beriman percaya ke Tuhan aja, ya tapi saya melakukan perbuatan yang diperintah peraturan oleh Tuhan. Lah salah satunya ya bagaimana ya bisa memberitakan kebenaran Tuhan, bahwa keberadaan Tuhan dan kebenaran Tuhan dari persepsi kesaksian hidup saya gitu. Dari apa yang saya alami, ya saya ceritakan seperti ini gitu. Jadi sharing seperti ini kan sebenarnya kan kalau bagi orang yang dewasa rohani bukan diperdebatkan benar atau tidak benar, teman-teman, tapi cukup didengar bahwa ya saya ngalamin seperti ini. Begitupun kalau saya mendengar sharing orang lain, teman-teman, saya tidak perlu menjudge bahwa yang di-sharingkan salah atau tidak salah gitu. Ya banyak gitu. Jadi bisa saja sharing itu salah karena bukan salah, tapi level pengertian kita yang belum nyandak, teman-teman. Tapi bisa juga level pengertian dari yang mendengar belum nyandak gitu, belum sampai. Jadi ya sharing itu bukan intinya untuk dijudge benar atau salah gitu. Sharing itu adalah cerita gitu, cerita apa yang dialami oleh orang yang berkesaksian itu, teman-teman. Jadi nggak perlu harus kita nilai benar atau nggak benar gitu. Yang jelas mereka yang bersaksi itu bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, karena dia bersaksi, bercerita, sharing tentang Tuhan dan firman Tuhan yang mereka alami, teman-teman. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang sering mendengar sharing gitu, bukan untuk dijudge benar nggak benarnya, tapi ya dianggap pengalaman bahwa si A, si B, si C mengalami seperti ini, apakah kita juga mengalami seperti ini enggak. Adapun kalau salah benar itu ya kembali di pengertian kita, bisa pengertian kita yang masih terlalu cetek gitu, bisa juga pengertian yang mendengar sharing kita terlalu cetek gitu. Jadi memang beda, teman-teman, nggak perlu harus dipikirkan. Jadi di sini saya udah cerita, teman-teman, bahwa iman Abraham itu gitu ya berkait dengan urusan tubuh, dalam arti kata berpindah-pindah kota terus dalam hal usahanya gitu. Kalau dalam bentuk jiwa yang saya tahu ya seperti itu gitu. Ya dia mungkin bagaimana menghadapi Sarah istrinya kan sampai harus dipaksa nikah gitu ya, sampai punya anak bukan yang dari Sarah gitu. Ya itu kan bentuk-bentuk yang kejiwaan yang Abraham alami gitu. Ya bagaimana menunggu sampai Ishak lahir, setelah lahir mesti dikorbankan, itu kan bentuknya bukan tubuh tapi jiwa. Maksudnya seperti itu, teman. Jadi kita juga sama, teman-teman. Kita ini kalau memang kita percaya, bahwa kita tahu bahwa percaya itu adalah sangat penting karena sampai oleh Tuhan dianggap pekerjaan gitu, ya kita harus tetap kaitkan dengan perbuatan kita, tindakan kita yang nyata yang sampai ke area tubuh dan jiwa kita gitu. Dan harusnya itu terjadi ke teman-teman, cuman masalahnya teman-teman sadar atau tidak sadar gitu. Nah ini kalau saya lanjut lagi, iman tidak hanya ada di pikiran dan perasaan serta kehendak kita saja, tetapi iman harus lahir dari roh kita yang akan dibuktikan ke dalam bentuk tubuh dan juga ke dalam bentuk jiwa kita, agar kita jadi serupa dengan firman. Jadi ujung-ujungnya gitu, teman-teman. Ya bagaimana kita beriman itu harus dengan perbuatan, hasil akhirnya itu yang Tuhan inginkan, bagaimana kita untuk bisa serupa dengan, kalau di Nasrani serupa Yesus gitu. Ya, tapi kalau bicara secara universal, ya kita bisa serupa dengan firman Tuhan, dengan target sesempurna Tuhan Allah. Meskipun untuk sesempurna Tuhan Allah rasanya sulit sekali. Serupa dengan firman Tuhan aja juga nggak mudah, teman-teman. Nah ini Abraham, kalau kita pelajarin riwayat hidup Abraham dalam hal rohani gitu, memang Abraham melakukan itu, teman-teman. Tinggal masalahnya kita mau nggak untuk melakukan seperti yang Abraham lakukan. Jadi intinya pagi ini saya sharing seperti ini, teman-teman. Makanya saya bisa bikin temanya itu percaya Tuhan dianggap pekerjaan dari sisi roh yang harus nyata ke dalam tubuh dan jiwa. Jadi kalau lihat tema ini saya gabungkan, teman-teman, bahwa yang namanya percaya Tuhan dianggap pekerjaan itu saya ambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 29. Tapi kalau bicara bagaimana kita percaya itu tidak cuma dari sisi roh saja, tapi harus bertindak, harus berbuat gitu, nyata sampai ke dalam bentuk tubuh dan jiwa gitu. Nah itu saya ambil di kitab Yakobus 2 pasal 14 sampai 26. Oke, teman-teman, see you, bye bye.